Yoi, jadi podcast. Jadi dong. Asik. Welcome guys to our third episode. Hari ini kita mau bahas tentang sekolah. Ini ada request guys. Dari temanku yang dengerin 2 episode pertama. Dia kan sekolahnya IB kan. Ayo Kev, bahas dong IB lawan Cambridge. Kita harus bahas itu. Aduh, IB lawan Cambridge. Tapi guys, ada berita yang lebih shocking. Ini baru masuk kemarin. Oh enggak, pagi ini sama kemarin. Beritanya mulai kayak rame. Aku buka website yang ini aja, nationalkompas.com. Populer nasional. Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan pembelajaran jarak jauh akan dibuat permanen. What? Ya biar gak nyontek berarti gitu. Berarti kayaknya kita nggak bakal ada sekolah lagi. Kayak sampai lulus. Kemungkinan. Menurut Nadiem, pemanfaatan teknologi seperti saat ini memberikan kesempatan kepada sekolah untuk melakukan berbagai macam modeling kegiatan belajar. Selain itu, penggunaan teknologi menjadi kesempatan untuk melakukan berbagai macam efisiensi pengembangan teknologi dan aplikasi guna mempermudah proses edukasi. Gitu guys. Apaan ini? Ini penjelasan pembelajaran jarak jauh nantinya akan menjadi permanen, tidak hanya pada saat masa pandemik. Nah, menurut Nadiem, pandemik telah memberikan kesempatan pada dunia pendidikan untuk melakukan berbagai macam efisiensi sama. Untuk saat ini, Kemdikbud tengah melakukan perumusan kurikulum hingga asesmen pembelajaran jarak jauh, pokoknya yang sudah pasti kita bakal online class sampai Desember. Selanjutnya, shock kan? Tapi loh, Cita Hati katanya persiapan buka untuk bulan September. Dan Ciputra persiapan buat Agustus katanya. Sincong juga. Sincong kita Oktober masuk. Oktober 1 masuk buat ES level. Tapi kan situasinya kan masih parah. So, dengan keluarnya statement seperti ini masih belum tahu apa ujungnya gitu kan. Gila, aku tuh saking shocknya sampai aku nggak tahu mau seneng atau sedih gimana. Ini loh, gara-gara aku lihat deh story orang. Karena aku lagi buka story tuh. Terus tiba-tiba ada ini. Nah, yang di podcast gak kelihatan. Tapi ini pos-posan isinya Mendikbud setelah pandemi COVID-19 pembelajaran jarak jauh akan permanen. Nah, shock saya langsung, itu guys. Aduh, oke. Jadi, congrats. Sepertinya kita tidak akan bertemu kembali. Wah. Kasihan sama anak-anak yang kayak bakal kayak gini for a longer time than us. Mereka nggak bisa kayak PDKT in real life. Kayak, oh ya tanganku lebih besar ya daripada punyamu. Lo besaran siapa? Terus pegangan. Nggak bisa kayak, aduh, atau apa gitu kayak PDKT, uhui, gitu nggak bisa. Aduh, kasihan sekali mereka ini. Ini berbicara dari pengalaman ya kayaknya. Terciduk Anda. Aduh, nggak tahu. Aduh. Oke. Kasihan sih anak-anak yang baru masuk SMP atau baru masuk SMA. Ya benar, kasihan sih. Lebih kasihan lagi yang kayak playgroup, TK. Mereka kan kayak butuh kayak physical learning gitu. Kasihan sih memang. Tapi ya gimana lagi? Itulah Indonesia. Daripada Indonesia terserah. Kami butuh sekolah, enggak juga. Ya, iya sih, kami butuh sekolah sih. Oke. Sekarang to the big question. Mana yang lebih bagus, IB atau Cambridge?
Ini Ah, pasti dalam hatinya Marcel, Cambridge, dalam hatinya Rishaitan, IB. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari Cambridge. Cambridge itu kurikulumnya mereka dari UK based, so itu sudah diimplement worldwide, and mereka mulainya dari SD ya, Mat. SD kelas 6 tuh ada checkpoint. Habis itu benar. kelas 8 ada ujian lagi checkpoint. Nah, dua-duanya ini subjeknya English, Math, Science, sama udah ya, English, Math, Science ya. Ya, Iya. tiga itu. Combined science Ya. dulu kita. Terus IGCSE itu mulai dari kelas 9 atau ya year 9 atau equivalent to that di tempat lain. Nah, itu Cambridge IGCSE curriculum offers a variety of routes for learners with a wide range of abilities. Oh, jadi IGCSE itu memberikan suatu pathway, kayak jalur buat para pelajar. Jadi abilities-nya tuh banyak banget. Ada over 70 subjek, 70 mata pelajaran yang ada di Cambridge IGCSE. Termasuk 30 bahasa, dan sekolah-sekolah itu bisa milih. Lalu, Cambridge IGCSE develop learner knowledge, understanding, and skills in content. Lalu, applying, kayak penerapannya. Lalu, intellectual inquiry, itu kayak buat hipotesa, terus trying to prove a theory. Lalu, flexibility and responsiveness to change. Fleksibilitas dan tanggap pada suatu perubahan. Lalu, working and communicating in English, sudah pasti. Influencing outcomes, dan cultural awareness. Nah, lalu skornya itu dari A star sampai E. Yes. Lalu kalau misalnya, ya kalau aku sama Marcel ngambilnya English, Bio, Chemistry, Physics, Math, terus apa lagi? Business, ICT, Geo, sama udah ya, itu aja ya. Udah, itu aja. Global perspektif nggak ada. itu ya. Nah, nggak terlalu. Nggak semua ada. Ya, ini subjeknya juga macam-macam, guys. Jadi ada dari accounting, Arabic art, bio, BI, business, chemistry, Chinese, terus drama, terus English-nya juga macam-macam, French, global perspective, German, history, Indonesian, terus Easy Zulu, kayak bahasa di Afrika, Islam, Japanese, terus science, Swahili, Thai, travel, tourism, world literature, macam-macam. Ini bisa lihat sendiri di websitenya cambridgeinternational.org. Itu. Kalau IB atau International Baccalaureate, waduh, ini lebih worldwide. Maksudnya lebih apa ya? Ya, lebih worldwide sih sebenarnya. It's founded in Geneva. Oh, it's headquartered in Geneva, Switzerland. Oh, aku selama itu mikir IB itu dari Amerika loh. Tapi kayak IB bisa dipakai anywhere, kayak like worldwide gitu. Kayak kan kalau SAT kan cuma US, kalau IB kayak. Oke. Terus katanya di sini programnya dia ada 4, yaitu primary years. Itu prepare students become active, caring, lifelong learners who demonstrate respect, blah, 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 blah. Middle years, a framework that encourages practical connections dari study and real work. Terus ada diploma sama career related, DP sama CP. Kalau DP itu develop students who have excellent breadth and depth of knowledge, students who flourish physically, intellectually, emotionally, and ethically. Kalau DP, dia itu ada 6 subject groups, and the DP core, comprising of top atau theory of knowledge, terus ada CAS, creativity, activity, service, and extended essay. Mungkin Rishala nih mau jelasin lebih lanjut nih, apa itu DP, apa itu talk, apa itu CAS, apa itu essay.
Okay, so basically itu kayak the 3 IB core bukan ya subject lah anggapannya. Kalau extended essay, it's a 4,000 word essay that you write based on your subject of choice, but it has to be about a specific topic. Jadi kalau kamu mau tentang English, nggak apa-apa, tapi kamu harus punya kayak a great analysis and kayak honestly it can be about anything, tapi harus kayak have a good kayak explanation. Soalnya kalau kamu extended essay-nya dapet jelek, no matter nilaimu setinggi apapun di pelajaran lain, kamu nggak lulus. Jadi kayak if your essay is bad, then kamu nggak bakal dapet diploma. Kalau CAS itu basically kayak kamu harus do kayak community work, kayak harus do something that's creative or an activity or a service. Kayak that means kayak kamu bisa run a marathon, tapi kayak you have to have a goal when you do it. Kayak kamu nggak bisa kayak aku mau belajar nyetir gitu, nggak bisa, itu nggak bisa jadi CAS. It has to be sesuatu yang di luar kewajiban, tapi sesuatu yang kamu mau. And there's a minimum of 18 CAS yang kamu harus lakuin, semua harus complete dan kamu harus kasih evidence semua. Evidence-nya harus video, foto, certificate, terus harus ada guru yang supervise CAS-mu, terus kamu juga harus kasih kayak anggapannya kayak a diary, kayak kamu harus tulis kayak, okay, so today I did this, details and proof. Today I did this, terus kayak harus consecutively. And there are 2, ada project sama kayak normal CAS. Kalau normal CAS, it's a minimum of 1 week acaranya. Kalau project itu harus lebih dari 1 bulan. Jadi kalau misalnya kamu mau marathon, itu boleh. Tapi kamu harus persiapan buat marathon. Kan marathon cuma 1 hari. Nggak bisa itu jadi CAS. Harus kamu kayak every week kamu latihan lari di treadmill atau lari di luar, di park gitu. Ya untuk persiapan untuk hari marathonmu. Nah, biar itu goalmu gitu. Anggapannya seperti itu. So that's CAS. And last but not least, we have theory of knowledge. TikTok. It's about how do you know what you know. So it's basically like philosophy. Kayak there's nothing that's right, but there's also nothing that's wrong. Jadi kayak kamu harus bisa stand your argument. Kamu harus bisa kayak prove you know what you know, and to what extent is what you know correct, and to what extent is what you know something that is not true, and how can you prove that it's not true, and how can you prove that it's right. Basically, so it's like bulety, subject yang bulety, but yeah, so it's like philosophy in a sense. Loh, terus subjeknya gitu kayak so itu kan the 3 kayak wajib. Nah, IB itu kayak kamu tuh wajib take 6 subjects, but these 6 subjects itu from 6 different groups. Ada kayak the sciences, ada the language, and ada the math and everything. Jadi kayak the 6 subjects itu kamu terserah mau milih apa. It's okay, kayak the arts atau apapun. Tapi yang wajib diambil itu kayak your native language, kayak jadi for us it's bahasa Indonesia, then English and math. Like itu yang penting. Dan about the science, kamu mau ambil berapa? Kamu mau ambil, kan kamu tinggal 3 more other subjects yang of your choice. Kamu mau 3-3-nya mau science, nggak apa-apa. Kamu bisa triple science. Atau kamu mau 1 science, satunya apa gitu, nggak apa-apa. Yang penting you have to take it all from kayak the same group gitu. Semacam seperti itu. So IB itu, not to mention each subject, kamu harus bikin essay. It's called internal assessment. Jadi you have to make a 1,500 word essay based on the subject that you chose, and itu harus kayak related to the subject. Jadi kayak if you take business, you have to make an essay about kayak kamu comment about the person's business strategy and whether it's profitable or not. Tapi itu pun ya guys, IE-nya itu tergantung levelnya. Jadi ada 6 subjek. Kamu itu ada 2 level di IB. Higher level sama standard level. Anggapannya higher level itu pokoknya yang lebih susah, standard level yang kayak biasa aja. Kalau kamu ambil yang higher level, IE-mu bakal lebih susah. Pelajaranmu itu lebih susah.
Kalau standard level itu lebih nggak susah. Tapi kamu wajib ambil 3 standard level sama 3 higher level. Bayangin ya guys, kalau bisnis standard level, itu kamu essay-nya cuma, oh ya Nike itu sekarang sudah nggak terlalu profitable. Tapi kalau kamu higher level, kamu harus ngambil data, raw data dari company yang kamu punya akses semua datanya. Terus kamu cari masalahnya, then you have to solve the problem. Just as if you were a businessman. And that's only the essay that is only about 30% of your total mark. The 70% is from a written test. That will be seluruh 2 year what you learn in 2 years. Welcome to IB. Untung ya kita bukan secara kasat mata kita udah ngelihat ya, kalau mau simplicity lebih simple Cambridge. Kenapa? Karena hampir sama national curriculum ya, kamu selama 2 tahun kamu belajar suatu subjek, ada silabusnya, kamu belajarin, terus nanti at the end of the academic year kamu ngerjain ujian dan nanti skormu berdasarkan dari situ. Tapi kalau IB itu lebih ke fokusnya kayak development satu orang, terus kayak volunteer work, terus apa trips dan lain-lain. Jadi lebih ke practicalnya, dan tetap ada theory tapi itu applied-nya ke practical. Which is very very complicated. Itu kalau misalkan kayak omongan dari Sheldon tadi itu bisa jadi satu chapter kita loh, Mar. Iya. Sepanjang itu. Kalau dijelasin lebih dalam. Ya, kalau dijelasin lebih dalam. Tapi ya. Iya, because it's very complicated, kayak lots of things yang kamu kayak harus pay attention to, and kayak sadly that's like pretty hard gitu, kayak oh ya aku mau fokus ke pelajaran ini, oh nggak bisa bang, masih ada pelajaran lain, nggak bisa dilupain gitu. Dan maksudnya ya kalau it's very great kalau misalkan kamu udah nemu kamu mau kuliah apa, misalkan ya I wanted to take marine biology, mungkin aku bisa ngambilnya bio HL, habis itu nanti casku yang something involved with diving atau swimming atau apa, volunteer works in cleaning up beaches atau apa, itu apa kayak bantu banget buat uninya. Tapi kalau misalkan you're still blinded and kamu kayak bener-bener nggak ada bayangan sama sekali about your uni, mungkin IB itu bisa jadi suatu beban yang sangat amat berat. Kayak ujung-ujungnya juga misalkan ya kamu ngambil bio, math, art gitu. Tapi kamu mau masuk art. Nah, bio, mathmu itu kamu ngerjain essays gitu banyak. Ya, kamu sudah ikut cast dan lain-lain. Kayak jadi susah gitu, sia-sia gitu nggak sih? Iya. Ya, kan? Ya, rugi banget gitu kan. Ya, kalau Cambridge kan memang subject based kan. Jadi misalkan biochemistry, physics, math itu yang di sekolah kita. Karena kan memang kita streamnya kan Cambridge Science. Nah, kalau mau masuk uni, kamu bisa pakai semuanya gitu loh. Even soalnya gini, kalau aku lihat ya, aku nggak tahu gimana. Tapi kalau misalnya di Aussie, dia itu cuman ada kalau IB itu ada credit skornya atau apa gitu, ada minimalnya kan. Tapi kalau Cambridge itu kayak satu skor buat semua gitu. Jadi misalkan A-levelmu, nilainya minimum credit score-nya 10. A-star itu 5, A itu 4, A-star itu 6, A itu 5, B itu 4, C itu 3. Jadi kamu kalau misalkan subjekmu itu cuma butuh 9, ya kamu dapat CCD atau CCDD sudah bisa gitu loh. Kayak it's much an easier entry, dan subjeknya juga nggak tentu yang kamu ambil gitu. Tapi kalau misalnya kamu nyari experience, Pak. Ya, Cambridge betul. kita cuma dari Theory. buku, ngertiin, apply dikit, udah gitu. Ya, kayak benar-benar more of a one way learning gitu loh. Mungkin kalau mentok-mentoknya ada practicals ya kan kalau science. Terus misalkan kalau art atau drama atau music itu mungkin mereka bahasnya teori, lalu nanti practicalnya ada di almost the end gitu. Mungkin bisa jadi finalnya mereka itu. Tapi tetap ada teorinya. Dan
Tapi kalau misalkan ya itu sih depends on like kebutuhannya apa. Kalau kamu search di website manapun, which one is better, IB atau Cambridge? Ya nggak ada yang salah, dua-duanya bagus sebenarnya. IB strongnya di development, kalau IG itu strongnya kayak frameworks, apa ya? Fondasinya itu sudah structured gitu loh, sudah ada silabusnya, sudah ada ini, udah saklek dan diajarkan ke semua gitu. Dan itu lebih gampang buat sekolah-sekolah kayak implement gitu. Iya, betul. Kalau IB kayak takes kayak so much more, soalnya kan kayak gini, aku pernah belajar Cambridge, like aku cuma sampai O level, but then like kayak it was somewhat kayak walaupun buku-bukunya itu kayak ada yang beda-beda depends on your school, itu kayak so far itu rata-rata tuh kayak same gitu loh. Kalau IB kayak bukuku sama bukunya temenmu yang IB, walaupun kita sama-sama kayak the same year, itu belum tentu bukunya kita sama. It depends on what the school chooses gitu loh. Jadi kayak if my school chooses like buku yang lebih kayak kurang bagus atau kurang gampang untuk dimengerti, ya it will be our loss gitu loh. Jadi it will be kayak ya kerugian sendiri. And another thing yang kayak IB implements itu kayak ini tuh lebih ke self study. Kayak anak-anak IB nggak boleh bergantung kepada guru. Jadi kalau kita mau belajar ya kita belajar sendiri. Guru itu cuma sebagai kayak a guidance gitu. Tapi they're not responsible for teaching us. Ya. Makes sense. Lebih itulah. Kalau in simple words itu kayak Cambridge itu cocok buat orang-orang yang suka banget kayak play with the theory, terus kayak science, mathematics, terus karena kan Cambridge itu kalau apalagi yang higher level ya kayak ES and A levels itu mereka kayak banyak banget science-nya. Tapi yang social juga ada, language juga ada. Cuman orang-orang lebih famous bagian science-nya gitu loh. Tapi kalau misalkan kayak you really like to experiment things, terus kayak explore new things, kayak nggak apa ya kayak speak up, more of a social life, terus kayak volunteer di mana-mana atau apa bisa cocok kalau IB. Terus juga tergantung mau ngambil uninya di Indo atau di luar, ya kan? Kalau di Indo kayaknya mereka lebih nerima Cambridge kalau aku ngomong ya. Iya, I agree with you. Kayak soalnya kan dan again IB kayak walaupun Cambridge kayak A star and A, mereka kan tetap nilainya out of 100, right? Kalau IB it's 1 until 7. So it's like kalau kamu kuliah di Indo mereka pasti kayak apaan ini 1 sampai 7. Ya gua nggak ngerti bang gitu kayak pasti they're gonna like confused kan kayak and I think Cambridge is more well known di Indo kan kayak ada Cambridge School and so on kayak sekolah yang IB curriculum kan lebih sedikit. Ya kalau IB itu lebih banyak kayak di Eropa ya gitu-gitulah. Terus kalau Cambridge itu lebih ke British countries kayak US, Canada, India, New Zealand, Australia, terus kayak plenty of Asian countries gitu. Dan kalau nggak salah IB itu juga ada diploma, yaitu DP sih. Diploma program itu juga bisa jadi credit score buat uni, ya nggak sih? Kayak I'm pretty sure. Kayak bisa motong waktu kuliahnya, soalnya kan subjeknya udah diambil. Right. Ya. Right, that's true. Kayak aku kan ambil DP, teman-temanku juga ambil DP, jadi mereka tuh kayak apa ya, kayak bisa kayak kayak nggak harus ikut apa for like a year gitu loh, gara-gara ya because they took IB gitu. Iya, jadi ya gitu. Kalian tahu nggak Kim Jong Un lulusan IB? Sangat unrelated, terima kasih. Wow. Itu interesting fact loh ya guys. Wow, out of nowhere. Ambil diploma atau ambil CP? Diploma, tapi katanya hampir nggak lulus. Katanya hampir nggak lulus. Memang susah, tapi dia presiden sekarang, jadi ya begitulah.
Berarti kalau kamu hampir nggak lulus IB diploma, kamu bisa jadi presidennya satu negara, men. Tenang aja. Nggak, IB. sepertinya tidak seperti itu ya. Konteksnya kayak sangat amat disalahgunakan. Wadidaw. Correlation Aku is jadi not causation, guys. Oke. Correlation is not causation. Wah, ini kok kayak matematika ya. Matematika kan ada tentang correlation sama causation. Ya, boleh. Tapi kalau di Surabaya, kamu tahu nggak? Surabaya, sekolah Cambridge yang lulusannya terbaik di mana? Di mana? IPH. Wow, IPH? IPH. Juaku. IPH itu Cambridge, mereka itu langganan top scorer. Kayak terbaik, kayak top scorer in everything. Asik. Kalau kamu lihat yang tahun ini kapan rilisnya? 13 Maret. Hah? Pokoknya ada 38 siswa Indonesia berhasil meraih prestasi top in the world, 66 top in Indonesia, 41 high achievement. Nomor 1 dari IPH. Chemistry. Nyenting, Brody. Terus, Kita gimana, dong? Kalau kita sebenarnya ya, sebenarnya aku ikut ESA levelnya ada salahnya juga. Aku seharusnya langsung terjun IPS atau langsung kuliah. Soalnya aku rencana kuliah mau ngambil International Relations atau Enterprise Info System, ya kan? Tapi A-levelku Biochemistry, Physics, Math. Jadi mentok-mentok kayak at most aku bisa pakai Math buat internal aku bisa pakai Math buat info system, but that's it. Kalau misalnya aku ngambil International Relations ya nggak kepake A-levelku sama sekali. Mungkin buat entrance toh, tapi sertifikatnya nggak kepake. Ya, aduh. Ya, tapi ya, bayar. Betul, sudah bayar. Ya sudah, gimana? Ya nanti kalau misalkan kayak mau mau ngambil the second kayak bachelor subject major, mau ngambil major kedua mungkin related to science ya bisa lebih gampang. Tuh. Tapi bener nggak sih, kamu lebih mending masuk IPA daripada masuk IPS? Soalnya IPA itu ini suatu mitos yang well known buat kayak banyak generasi sebelum kita. Masuk IPA itu lebih beneficial karena kalau misalkan ya kalau kamu IPA bisa ke IPS, tapi IPS gak bisa ke IPA. Bener nggak? Tuh kalau ada orang yang ngomong gitu ke aku, tak pisui, Pak. Yeah. Ngapain kamu belajar something yang kamu nggak mau atau nggak ada passion in something biar bisa save? Untuk apa save kalau itu bukan yang kamu mau? Aneh banget itu. Dan ada juga kan sering banget menemui satu kalimat ini, IPS itu lebih rendah daripada IPA. Terus bahasa paling rendah, ya nggak? Itu ada orang yang ngomong gitu ke aku, tak pisui lagi, Pak. Tahu nggak kenapa mindset seperti itu ada? Zaman dulu. Setelah Indonesia merdeka, itu kan fokusnya lebih ke pembangunan negara, ya kan? Gimana cara kita mendevelop satu negara, lalu explore the country itself, explore the islands dan lain-lain. Makanya lebih banyak butuh science related, math, biology, chemistry, physics. Karena ya untuk membangun kan bangunan, arsitek dan lain-lain itu kan butuh math, ya kan? Terus kamu explore the island itself, explore the country itu butuh biology. Lalu develop suatu kayak sistem kesehatan butuh biologi, chemistry. Lalu ya itu tadi kan, makanya banyak orang science related. Tapi kalau misalnya zaman sekarang, karena itu sudah ada, orang lebih fokus ke membangun community-nya. Makanya sekarang IPS derajatnya naik, ya kan? Banyak orang yang milih bisnis, terus milih sosiologi, terus geografi dan lain-lain.
Gitu. Yes. Masuk akal sih, tapi justru dulu stereotipnya anak IPS itu dianggap anak malas atau kayak buangan gitu ya kan, kayak dulu katanya kalau kamu masuk IPS kamu stupid or something like that gitu, kayak I feel like Kayak anak justru buangan gitu kan. iya betul Ya. Terus kan banyak juga kayak stereotip anak IPA lebih pinter, anak IPS lebih gaul gitu kan. Sebenarnya enggak, sebenarnya enggak ada kayak suatu perbedaan apa yang terlalu signifikan gitu. Sama-sama bisa gaul, sama-sama bisa pinter. Long IPS lu susah. Lah, kamu belajar bisnis sosiologi lu susah. Maksudnya it's not something that's very easy to learn and apa. Dan ya, dan anak IPA juga bisa gaul gitu kan. Marcel pas WSC kan ke Sydney dapat banyak cewek. Terkenal kan, bisa famous. Dapat banyak cewek ternyata. Jangan. Gak boleh sombong. Ups. Berarti benar. Berarti benar. Betul, berarti sudah confirm, guys. Tapi ya begitu. Sebenarnya semua tergantung lah masa depanmu apa, kebutuhannya apa, kelemahannya apa, kelebihannya apa. Termasuk yang IB sama IG tadi. Kalau misalkan kamu memang fokusnya mau di satu subjek, ya mending mendalami di IB karena itu paket lengkap sama praktikalnya lah gitu intinya. Iya. Kalau misalkan kayak masih belum tahu atau apa, play safe, terus atau lebih suka science teori banget, bisa ngambil Cambridge, A-levels, apalagi kalau kedokteran atau apa. Itu kan theory base-nya kan kuat. Jadi it's better for take Cambridge. Dan juga negaranya juga kan, mau ngambil di mananya. Lupa satu kamu, uang. Iya. Saya harus mention karena ini sangat-sangat penting. IB tahun ini yang batch ini itu mereka bayar sebesar 50 juta. IB-nya 50 juta. Ya, 40 sampai 50 juta only for the IB and you pay in USD. IB-nya aja. Itu enggak kayak sekolahnya, kayak guru dan lain-lain atau cuman subjeknya aja? Is the IB, bro. Wow. For diploma. So certificate CP kamu kayak cuma bayar kayak normal school, tapi kalau diploma, khusus diploma. Ini guys, kamu belum tentu dapat diplomanya ya, belum tentu lulus, belum tentu dapat diplomanya, masih harus bekerja keras. Bayarnya 40 sampai 50 juta. Yes, please consider it very well. Kalau Cambridge kita murah ya, Mar. Satu subjek cuman 1,5 juta atau 2 juta gitu. Itu sudah dapat. Iya, jadi total itu IGCSE. Itu sudah dapat paket lengkap lah intinya, kayak paper MCQ, essay, practical. Nah, itu sudah termasuk dalam 1,5 juta. Terus kalau AS sama A-level kayaknya harganya kurang lebih sama. Jadi total kamu buat dapetin sertifikat IG, sertifikat AS, sertifikat A-level dalam satu subjek itu 4,5 sampai 5 juta. Itu sudah full everything. For the exam itself. Mungkin IB itu mahal karena itu kan suatu diploma kan, and it can be used for credit score in uni. Jadi kasarannya kamu tuh sudah masuk foundation levelnya uni gitu loh. Makanya dia mahal karena kan. You can skip foundation. No college, you can skip foundation with diploma. Apalagi kayak gitu, dan itu membantu banget di uninya. Kalau misalnya Cambridge, ya kita nggak bisa apa-apa, harus langsung masuk, langsung first year dan full course gitu loh. Tapi kalau IB mungkin bisa motong kayak beberapa course-nya gitu. Begitu guys. Ini apa kita lain kali mau bahas apa kita? Mau bikin part 2 school lain ah? Kayaknya mau part 2 school? Tapi apa yang mau dibahas? Sudah selesai. Nanti kita gabungin sama topik selanjutnya yaitu kopi ya guys. Iya, kita bahas kopi. Aku pengen bikin kopi sih. Tapi kalau misalkan kalau you guys
kalau para pendengar sekalian ini, kalau mau dengerin konten-konten tentang sekolah lagi atau ada pertanyaan yang ingin kita bahas, boleh DM ke kita atau private message masing-masing gitu. Betul. Karena sekolah ini termasuk salah satu subjek yang interesting buat diomongin. Itu kita baru ngomongin kurikulum ya, belum ngomongin kayak sekolah-sekolah di Surabaya gitu. Iya, belum ngomongin cara hidup, gayanya. Aku tuh nemu TikTok guys kemarin. Kalau nggak tahu Richelle udah nemu atau enggak, tapi masuk FYP. Cita Hati itu terkenal dengan drama. Sincong terkenal dengan Oh iya. Sincong terkenal dengan 24/7 Mandarin. Ini loh, rating Gila, private school di Surabaya. Sendong. Ini nih. Cita Hati di East ada, di West ada, dengar-dengar banyak drama, golongan elit. Wes, gila. Apalagi nih? Ada, Sincong juga ada tuh. Itu ada. Lapangan. Ya nggak? Pasti lapangan. Nah, 24/7 ngomong Mandarin, banyak yang keluar soalnya nggak tahan tuh Mandarin. Ya, pintar sekali. Lapangannya Kita paling nggak enggak, Kita nggak 24/7 ya. Kita perlu klarifikasi. Kita nggak 24/7. enggak, cuman Kita 24/7 nyontek, Pak. 2 jam kayaknya ya, 2 atau 3 jam ya. Lapangannya paling lengkap dari semua sekolah. Dan nanti aku send. Ya udah, kayaknya itu dulu deh buat yang sekarang. Nanti kita mungkin ya in the next episodes kita bahas tentang sekolah-sekolah Surabaya. Yeah, boleh. Sambil spill the tea. Aduh. Ya udah kita end yuk. Udah ya? Lama nih kita. Oke, guys. Gimana endingnya? Kita tuh belum ada ending loh, guys. Gimana sih? Dari podcast. Beneran jadi podcast. Oke, udah gitu aja. Bye. Ya udah, bye-bye guys. Bye.